Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Anak yang solih-solihah pasti semangat untuk belajar dan meraih cita-cita. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang sangat Bapak cintai, pada materi ini kita akan belajar tentang materi bab 4 kelas 5, hidup lapang dengan berbagi. Apakah sudah siap anak-anak untuk menerima pembelajaran? Sebelum saya lanjutkan, ketika kita selesai mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu membina hubungan spiritual dengan Tuhan melalui doa dan pemahaman mendalam tentang kasih-Nya. 2. Menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang keempat, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, dulu kita belajar tentang bab 3, tentang aku anak soleh. Tahukah kalian anak soleh? Masih ingat apa belum? Ya, anak soleh itu adalah anak yang senantiasa menghargai semua teman-temannya, menghargai semua perbedaan, baik itu agama, ras, suku, bangsa, maupun pendapat, semua dihargai. Oleh karenanya, pada materi ini kita diharapkan untuk senantiasa dermawan, berbagi. Anak yang soleh dan solihah pasti dia suka berbagi kepada temannya. Pada materi ini, Bapak Guru akan menjelaskan submateri tentang zakat. Ayo kalian amati gambar berikut. Perhatikan dengan teliti gambar berikut. Yang pertama, senang berbagi. Itu adalah gambar dua orang yang sedang berbagi, yang sangat berbahagia. Dan yang kedua, gambar tentang bersyukur mendapatkan hadiah. Dia juara lomba hafalan Al-Quran. Apakah kalian ingin menjadi juara hafalan Al-Quran? Kalau ingin, saran Bapak, kalian harus semangat untuk menghafal Al-Quran. Baiklah anak-anak, untuk aktivitasku, coba apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Ceritakan kegiatan yang serupa dengan gambar tersebut. Apa yang pernah kalian berikan kepada orang lain? Ayo, coba kalian pikir.
Setelah kalian mengamati gambar tersebut dan menjawabnya, selanjutnya pengertian tentang zakat. Tahukah kalian makna zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakan mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut, bahwasanya tujuan zakat itu salah satunya adalah menyucikan diri kita, baik itu menyucikan harta kita maupun diri kita selama bulan Ramadan. Dengan zakat kita semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dibersihkan, disucikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, zakat itu bisa membersihkan sifat ego, sifat congkak, sombong, iri hati, dengki. Itu bisa terhapuskan, tersucikan dengan menunaikan zakat. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang pertama, zakat fitrah. Zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Menurut bahasa, zakat fitrah itu artinya bersih atau suci. Fitrah itu artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Jadi zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Tiap daerah, masing-masing daerah berbeda-beda makanan pokoknya. Ada yang beras, nasi, jagung, gandum, gaplek, kurma, dan lain sebagainya. Setiap daerah berbeda. Oleh karenanya, kalau di sini itu memakai beras ataupun nasi. Oleh karena itu, kita mengeluarkan zakat makanan pokok dengan beras. Anak-anakku yang berbahagia, adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah, itu adalah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari, sehari semalam keluarganya. Jadi untuk makan sehari semalam dan masih diberikan umur dari hari akhir bulan Ramadan hingga terbenam matahari. Jadi kewajiban zakat ini hanya untuk orang-orang yang mampu, untuk orang-orang yang dia memiliki kelebihan harta untuk diberikan zakat. Selanjutnya, bagaimana cara menunaikan zakat? Allah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam beribadah.
Jika ketentuan tersebut dipenuhi dengan sungguh-sungguh, maka akan bernilai mulia dan mendapatkan hikmah. Di antara ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok, bukan yang lainnya. Ya. Bahan makanan pokok negara kita pada umumnya adalah beras, maka zakat fitrah menggunakan beras. Jika daerah tertentu menggunakan bahan pokok selain beras, maka fitrahnya menggunakan bahan pokok di daerah tersebut. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir bulan Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Imam belum naik di atas mimbar. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Dan yang paling utama pada saat malam bulan 1 Syawal, pada saat malam 1 Syawal sampai imam naik di atas panggung, sampai imam naik di atas mimbar. Itu adalah waktu yang paling utama. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa mereka? Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu ada 8 golongan, sebagaimana penerima zakat mal. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Guru. Akan tetapi, golongan yang paling utama menerima zakat fitrah adalah orang fakir miskin. Karena merekalah yang paling membutuhkan, sehingga saat menerima zakat fitrah mereka sangat berbahagia. Yang kedua adalah zakat mal atau harta. Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal disebut juga harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati, yang dikenal dengan zakat profesi. Adapun yang termasuk ketentuan zakat harta atau zakat mal. Yang pertama, ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat antara lain: 1. Beragama Islam, 2. Baligh, 3. Berakal. Yang keempat, bebas dari hutang dan merdeka, bukan termasuk budak atau hamba sahaya. Yang kedua, ketentuan harta yang wajib dizakati. Harta Allah berikan kepada kita merupakan amanah Allah. Allah menitipkan kepada kita agar disalurkan secara baik, salah satunya dengan zakat. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain cara memperolehnya dengan halal dan baik. 2. Harta yang berkembang memberi keuntungan bagi pemiliknya. Yang ketiga, hartanya milik sendiri. 3. Dan yang terakhir, memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Dan yang terakhir, mencapai 1 tahun atau haul, dan serta mencapai nisabnya. Adapun nisabnya ini dianalogikan dengan nisab emas, ya, 85 gram emas. Jika memiliki harta dengan nilai 85 gram emas dan sudah dikurangi oleh kebutuhan pokok sehari-hari, maka dia wajib mengeluarkan zakat
sebesar 2,5%. Yang C, ketentuan penerima zakat. Penerima zakat dinamakan mustahik, sedangkan orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah muzaki. Di dalam Al-Quran, mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat, itu ada 8 golongan. Siapa mereka? Ayo kita baca bersama-sama anak-anak surat At-Taubah ayat 60. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yakni yang pertama, 1, orang fakir. Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2, orang miskin. Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3, amil. Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dalam hal ini, amil diangkat oleh seorang imam atau seorang. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam, atau biasa kita sebut orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab. Yang dimaksud riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk menebuskan dirinya agar merdeka. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut, kecuali bantuan orang lain. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Yang terakhir, yakni Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Atau biasanya Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan jauh untuk kebaikan tapi kehabisan bekal. Gimana anak-anak? Sudah paham? Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan dari materi tentang hidup lapang dengan berbagi dengan submateri zakat, bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. 2. Ketentuan zakat fitrah antara lain sebagai berikut. A. Waktu menunaikan. 1. Dimulai dari awal hingga akhir bulan Ramadan. 2. Setelah matahari terbenam di akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang B. Menggunakan bahan makanan pokok, bukan yang lainnya, kalau zakat fitrah. Yang C.
banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Yang D, orang yang paling utama menerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Itulah kesimpulan atau rangkuman materi zakat fitrah pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, aktivitasku coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Ayo coba ceritakan. Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian dan jelaskan ketentuannya. Ya, silakan kalian kerjakan bersama-sama kelompok kalian. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini telah usai. Mari kita membangun rasa kasih sayang kepada diri sendiri dan orang lain, termasuk bersikap dermawan kepada siapapun. Kepada sesama kita harus bersikap dermawan. Jangan pilih kasih kepada siapa kita berbuat baik, kepada siapa kita mendermakan harta kita. Sebagaimana zakat, kita tidak pilih kasih. Orang-orang yang menerima zakat itu sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Demikian pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.